Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian. Kita bersamanya kiranya damai sejahtera menyertai kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan notifikasi teman-teman semua. Khususnya untuk bagi keluarga, betul? Suami istri menginginkan agar saling setia. Istri menginginkan, menghendaki agar suami tetap setia. Suami pun sama menginginkan, menghendaki agar istri tetap setia. Dan itu menjadi kebahagiaan dan kerinduan semua keluarga. Ya. Jadi kalau seorang istri setia sama suami, tentunya itu, waduh, senangnya luar biasa. Demikian sebaliknya, bukan hanya istri saja, tapi ketika seorang istri setia kepada suaminya, senang banget. Ya. Senang, punya kebahagiaan tersendiri, kegembiraan tersendiri. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak setia, mulai melemah dalam kesetiaan kita, baik kepada Tuhan, maupun kepada pasangan kita, maupun kepada keluarga kita. Karena kalau kita sudah mulai terlihat tidak setia, maka akan terjadi masalah. Sadar atau tidak, itu akan terjadi masalah. Masalah akan muncul. Itu sudah terjadi masalah. Kalau kita sudah saling tidak setia, sudah pasti terjadi masalah. Ya. Terjadi masalah apa? Mulai saling mencurigai. Mulai saling mengkhawatirkan. Ya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai kurang setia sama Tuhan, Alkitab yang lain mengatakan Allah itu cemburu. Ya. Allah itu cemburu. Cemburu itu bukan berarti Allah itu tidak senang. Ya. Ketika ya, bukan berarti Allah itu berperang ataupun Allah itu benci gitu ya. Tetapi ini melihat bahwa ini umatku ini sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Sudah ada ketetapan tapi sudah mulai menyimpang. Artinya apa? Kalau umatku ini mulai menyimpang, maka itu akan menciptakan masalah atas dirinya sendiri. Untuk Tuhan ya nggak apa-apa, orang apa-apa. Aku tidak disediain nggak apa-apa. Tetapi nanti yang muncul masalah dan yang menikmati masalah adalah kita sendiri. Amen. Yang kita yang alami masalah, maka Tuhan cemburu itu bukan berarti wah, aku udah gak mau setia lagi sama aku. Nanti aku sendirian, aku kesepian. Nah, tidak pernah kesepian. Tetapi Allah melihat nanti umat itu akan semakin mengalami persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, ya termasuk dalam hal keluarga. Kalau sudah saling tidak setia, tadi awal saya katakan bahwa akan mulai timbul kecurigaan, ya, ketidaksenangan, mulai kekhawatiran, mulai rasa panas dalam hati batin setiap pasangan, dan akhirnya menimbulkan percekcokan dan berujung kepada sakit penyakit ataupun perceraian dan lain sebagainya. Hati-hati ketika mulai merasa malas dengan kesetiaan terhadap pasangan, terhadap Tuhan kita. Ya. Jadi tema malam hari ini, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu artinya kita ingin memberkati, mempermuliakan Tuhan dengan kesetiaan kita. Amin. Amin. Kedua adalah kesetiaan kita kepada pasangan atau keluarga kita. Berarti kita sedang memberkati dengan keluarga kita. Kesetiaan kita itu memberkati loh. Membuat pasangan kita, suami senang, istri senang, itu udah memberkati. Belum lagi ditambah dengan duit. Ya, senang. Belum lagi ditambah dengan bonus, senang. Ya.
Kesetiaan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, yang pertama yang saya sampaikan adalah tentunya kita setia kepada Tuhan. Kenapa saya harus mengawali dengan Tuhan? Karena segala sesuatu semua harus bertolak dari kebenaran, dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada keluarga harus diawali dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kita akan baca Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan. Dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Jadi beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang setia adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Karena kesetiaan itu harus bersumber dari Tuhan. Allah kita setia. Dalam kesetiaannya lewat Yesus Kristus sampai kita ditebus. Dia harus mengalami berbagai macam permasalahan sampai kematian yang dia alami, tetap dia setia. Ya, untuk menggenapi rencana Allah bagi keselamatan dia ini. Jadi Yesus setia sampai dia mati di kayu salib. Bahkan dia setelah bangkit pun dia tetap setia sampai dia kembali ke surga. Jadi kesetiaan itu sangat penting. Orang yang setia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Karena kesetiaan kalau didasari dengan emosional, manusiawi itu suatu saat akan ada pamrihnya. Aku dulu udah setia sama kamu. Aku ini sudah berbakti sama kamu. Aku sudah menolong sama kamu. Kamu tidak membalasnya. Tapi kalau kesetiaan itu didasari dengan takut akan Tuhan, karena Tuhan telah menolong, menyelamatkan, menebus hidup kita lewat kesetiaannya yang begitu luar biasa sampai dia mati di kayu salib, sehingga kita diselamatkan. Ya, dengan kesetiaan itu juga menjadi dasar bagi kita untuk kita setia kepada Tuhan, setia di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak lagi mulai mengatur Tuhan. Tuhan, aku mau melayani kalau aku diberkati. Tuhan, kalau aku mau melayani kalau aku mendapatkan pekerjaan. Tuhan, aku mau melayani kalau aku diberkati dengan ini dan itu. Kita mulai buat aturan. Kesetiaan tidak diukur dengan tuntutan. Kesetiaan itu tanpa pemberi. Yesus lakukan itu dengan tanpa pemberi sampai dia harus mati di kayu salib. Jadi kesetiaan kita itu dapat memberkati dan mempermuliakan Tuhan. Itu saja kesetiaan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kita tidak bisa membalas segala penderitaan yang dia alami, pengorbanannya dengan apapun. Tapi dari kesetiaan kita untuk menyenangkan, mempermuliakan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan itu sudah menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sudah memberkati Tuhan. Amin. Jadi saya kira Bapak Bici dari Klaten sampai sini itu ya saya percaya tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semua. Nanto dan teman-teman semuanya yang dengan meninggalkan segala pekerjaan hanya untuk setia datang dan beribadah kepada Tuhan. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu memberkati Tuhan. Aku ingin memberkati Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara aku dapat setia beribadah kepada Tuhan. Maka Alkitab dalam Yosua pasal 24
ayat 14 tadi sudah mengatakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus, ikhlas. Ini masuk kategori perasaan. Punya perasaan yang tulus. Setia itu adalah tindakan. Tindakan. Ya, kata kerja, setia. Kalau tulus, ikhlas, sifat. Itu sifat. Tapi setia adalah tindakan, kata kerja. Jadi kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan saya percaya Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan setia. Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Dia juga akan mengerjakan bagian-bagiannya untuk memberkati hidup kita. Dan mengapa kita harus setia? Ya. Alasan adalah karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, memberkati Tuhan dengan kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, satu hal yang disampaikan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu menandai sikap, ya, sikap bijak dalam memastikan, ya, estafet, ya, estafet kerohanian kita untuk kepada generasi-generasi kita di bawah. Dalam hal ini kepada keluarga, anak, dan cucu. Sekali lagi, kesetiaan itu menandai sikap estafet tentang nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemurahan itu diteruskan sampai kepada keluarga, anak, cucu. Maka jangan kita anggap sepele atau remeh terhadap kesetiaan.